Ya, jadi ini udah beberapa hari HSG breakout dari inverse head and shoulders-nya dan masih mengikuti tren naiknya. Dan sebenarnya kalau jujur boleh dikata sih aku nggak terlalu peduli sama IHSG karena sekarang gamenya tuh udah balik kayak dulu. Jadi saham-saham second liner udah mulai aktif lagi gitu loh. Jadi nggak harus saham blue chipnya udah banyak yang cukup mahal sekarang. Jadi HSG berpotensi naik sampai sekitaran 6845 untuk target dari inverse head and shoulders-nya, dan aku nggak tahu peduli dengan ini karena yang ngegerakin saham-saham yang ngegerakin IHSG itu saham-saham besar. Di antaranya Big Banks udah cukup tinggi valuasinya. Terus kita coba mau review. Bayan Resources hari ini naik lumayan signifikan. Di M-Trade kita ada pilih untuk trading jangka pendek dan juga jangka menengah karena dia breakout dari sideways panjangnya. Kemudian kita mau review juga ada grup M-Tech yang juga melenggang cantik hari ini patternnya meskipun belum lanjut bullish. Dan juga teman-temannya dari SCMA dan Same. Baru kemarin dan tadi pagi saya bahas tentang sektor tentang ini ya, saham rumah sakit ya, tentang perusahaan rumah sakit dan jalan deh. Kemarin di morning briefing M-Trade kemarin ada dibahas tentang BBHI. Terus jalan. Tadi pagi di morning briefing M-Trade kita ada bahas di ujung-ujung tuh, di akhir-akhir aku ada bahas tentang saham Silo, jalan juga gitu. Anyway, apakah kebetulan atau tidak, saya tidak tahu juga. Yang jelas semuanya pakai strategi super trader. Sungguh keajaiban dunia, kata Pak Effendi. Sebuah keajaiban juga kalau Pak Effendi nonton morning briefing, day briefing, IG live malam. Ini hidupnya bener-bener dedicated banget buat belajar saham. Salut. Oke, makasih Silonya Ci. Same. Loh, gimana dong? Silo atau Same? SCMA ini lagi mau breakout juga, cuman pandangan kita hari ini lagi tertuju pada Same, Sarana Meditama Metropolitan sempat breakout tapi turun lagi, nggak apa-apa. Kalau yang udah beli masih tetap oke, candle seperti ini meskipun dia gagal breakout. Oke, terus kemudian kita mau review dulu dong saham blue chipnya gimana. Ini BMRI masih sideways aja ya, jadi nggak kemana-mana. Kamu mau beli di atas, beli di sini sebenarnya nggak begitu ngaruh karena secara percentage itu nggak terlalu besar efeknya buat jangka menengah panjang. Dan ini sebenarnya nggak bukan buat trading. Sekarang udah balik lagi kayak dulu ya strateginya blue chip kayak ginian tuh. Kalau buat yang benar-benar cari cuan dari trading tuh enggak gitu. Tapi kalau buat pemula bisa gitu. Jadi kalau buat pemula ini aku ajarin cara tradingnya gimana. Kalau yang udah buat expert nggak begini. Ini kalau buat pemula misalkan ya, kita ambil dari range sideways-nya dia gitu. Range sideways-nya tuh supportnya sekitaran 5.000-an. Resistennya 5.400. Mungkin nggak usah mentok sampai 5.400 lah. Ambillah dari 5.050 sampai 5.300. Ini cuan 4%. Nah, berarti belinya dibanyakin berarti kamu bisa, kalau belinya 2 kali lipat dari porsi biasanya, kamu bisa cuan 8%-an. Cuman ya mesti kalau pemula sebaiknya bertahap juga, jangan langsung hajar banyak gitu ya. Namanya juga belajar gitu. Nah, kalau teman-teman yang udah ahli, misalkan mau trading saham blue chip kayak gini ya, bisa dibanyakin nominalnya. Oke, halo Pak Gunawan, selamat malam. Oke, terus aku mau review untuk saham big caps lainnya dari sektor consumer goods selama aku nggak bahas. Nanti hari ini aku akan bahas saham-saham dari sektor kesehatan rumah sakit terutama ya. Dan ini ICBP, perhatikan nih ya. Jadi ICBP-nya lagi sideways aja, biarin aja deh gitu. Tapi jangka menengah panjang masih cukup oke. Buat pemilu juga masih oke, paper juga masih oke. Oke, terus kemudian kita lihat Silo. Ya, langsung aja kita bahas Silo. Siloam International Hospital. Siloam International Hospital ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, aku sempat bahas beberapa
hari kemarin nih, dari pas anakku kena food poisoning di Jakarta, terus masuk ke rumah sakit, aku cari rumah sakit penuh semua, ini saham rumah sakit naik gitu. Jadi sebenarnya apakah ini kebetulan atau enggak, saya rasa sih kebetulan aja sih. Karena teknikalnya pas lagi bagus. Kalau teknikalnya lagi nggak bagus, kita nggak beli juga kok gitu ya. Jadi ini Silo ini secara teknikal tadi ada dibahas di morning briefing M-Trade, dan ini sangat menarik sekali ya. Dia bisa mantul dari area support gitu. Terus kalau diperhatikan secara laporan keuangannya, Silo ini dia ada pendapatannya dia tuh naik sekitaran 19,4% secara tahunan, tapi secara labanya itu naik 152% secara tahunan gitu ya. Dan valuasinya kalau Silo ini sebenarnya termasuk mahal sih. Jadi kalau kita beli Silo ini strateginya jangan pakai value investing, kita strateginya pakai super trader bisa ya. Dengan strategi super trader bisa I have to check untuk Silo ini. Sebentar ya, aku cek sekarang ya. Sebentar, saya cek sekarang. Saya cek dulu ya kalau revenue. Oke, aku cek datanya dulu sebentar ya, lagi nunggu ini datanya keluar. Dia cuannya naik 152% secara tahunan tuh karena apa? Aku lagi minta salah satu tim aku buat ngecek di footnote-nya nih gitu. Oke, kita move ke HEAL dulu deh ya. Jadi Silo secara teknikal masih oke, tapi valuasinya lumayan mahal. Oke, HEAL. HEAL, bagus ya. Medikaloka Hermina. Ada yang tahu bagaimana IHSG rotasi sektoral? Aku tahu. Nanti ya. Aku tahu. Sabar ya, Pak Effendi ya. Dia tak jawab. Effendi lucu kan? Mau nggak nge-live sama saya Pak Effendi? Mau nggak? HEAL, Medikaloka Hermina, dia breakout dari 1445 dan berpotensi untuk menuju next resistance di 1510 sampai 1545. Kalau ditanya dari tiga ini, Silo, HEAL, dan Same itu mana yang paling menarik? Technically paling menarik Silo ya, Siloam. Tapi Same nggak kalah menariknya. Kenapa? Karena Same ini dia grupnya lagi jalan. Kita lihat tadi MTech, aku udah bukain MTech, aku kasih lihat sekali lagi ya. MTech, EMTK. Nih, MTech nih dia lagi di stage 1. Dia habis jatuh, terus kemudian dia ada inverse head and shoulders lagi di stage 1. Dan kalau di zoom in gini, nih kelihatan banget ijo-ijonya tinggi kayak gini. Oke, terus kemudian aku mau review juga saham Silo untuk long term kan enggak, aku pakai technical aja sih, pakai technical jangka menengah masih bisa. Menengah tuh beberapa bulan. Beberapa saham lagi di stage 1 saat ini dan potensial menjadi saham calon multi bagger. Saat ini lagi banyak banget kandidat saham multi bagger, calon multi bagger gitu ya. Bukan dengan fundamental saya ngelihatnya berdasarkan teknikal. Jadi pattern teknikal ada yang lagi di bawah gitu. Oke, terus oh ya, saya mau cek saham IPO. Apa coba ada yang mau dibantu review? IPO, ntar aja deh. Aku mau review PRDA.
Bentar ya. PRDA, Prodia Widya Husada. Oke. Technically dia lagi sideways. Lagi sideways banget. Bisa di watch nggak sih? Dengan volume kayak gini sih bisa banget di watch. Jadi masuk watchlist untuk PRDA-nya. Terus di Mtrade ada beberapa saham yang masuk watchlist dan PRDA menjadi salah satunya. Terus kita review juga saham dari sektor CPO yang masih potensial dan masih cenderung aktif. Ini salah satunya AALI, udah naik agak ketinggian sih. Jadi kita move aja deh. AALI-nya tinggal ngehold aja. Mtrade dapat di 7.300-an sampai 7.500-an. Jadi di angka sini 7.575 tuh angka di sini nih. Jadi kita tinggal ngehold aja gitu. Ini inverse head and shoulders-nya. AALI ini juga udah breakout. Kalau target inverse head and shoulders kemungkinan sekitaran 8250 sampai 8350. Jadi bisa ngehold gitu. Oke, DSNG. Mari kita review DSNG. Ya, Mtrade juga udah masuk kemarin di SNG. Ini tinggal ngehold aja untuk di SNG-nya, jangan masuk lagi. Jangka pendek sampai 640, bisa sampai 685. Oke. Terus boleh masuk nggak? Wait and see dulu deh ini ya, wait and see dulu buat CPO-nya. Tinggal ngehold aja, bisa naik tapi tinggal naik-naik kelanjutannya kemarin aja gitu. Mtrade sih udah ada beberapa. Terus kita mau review dari sektor pulp and paper. Tadi Mtrade ada masuk lagi untuk jangka pendeknya Tekim, jadi kita tektokin juga selain jangka menengah. Pulp and paper bisa sampai Tekim sampai 7150. Terus INKP bisa sampai level berapa? INKP bisa sampai level 9.800, tinggal ngehold aja ya. Jadi Mtrade masih ada ngehold modal bawah, ada yang modal-modal atas juga ada. Tinggal ngehold aja ya buat Tekim dan INKP. Layak masuk ke watchlist buat trading jangka pendeknya, buat retracement, buy on retracement. Jadi aku ulang sekali lagi, CPO, pulp and paper itu udah ketinggian, naik beberapa hari terakhir, tapi tetap bisa dipasangin alarm kali ya, watchlist. Kalau ada retracement dalam 1-2 pekan ke depan, itu kita bisa watch untuk buy on weakness, tapi bukan buat besok. Bentar ya. INKP PBV-nya masih rendah, kata Rudi Sandono. Ya memang masih rendah PBV-nya, valuasinya masih murah sih. Cuman kita pakai triggernya secara teknikal juga. Kalau misalkan kayak gini nih, ini di harga sekarang ini kamu beli, terus beberapa hari lagi dikasih diskon sampai sekitaran 88 atau 9.000 kan lumayan toh, gitu loh. Besok sih masih bakalan naik sampai 98. Tapi kalau misalkan ada diskon-diskon dikit, ya lumayan lah. Jadi jangan belinya kemahalan juga. Kalau buat jangka panjang gimana? Ngefek banget nggak sih? Beda harga segitu nggak ngefek. Jadi kalau misalkan mindsetnya daripada nggak punya sama sekali, mendingan aku beli dulu sekarang, silahkan juga. Tapi jangan banyak-banyak karena pasti ada ayunan kalau chartnya udah kayak gini. Oke, terus MTech Group tadi aku udah bahas semua kecuali Bukalapak, bukanya kurang.
Oke, Bukalapak ya. Sorry ya, aku agak-agak jeda dikit. Tadi masih WA sama tim aku buat ngecek datanya Silo. Aku curiganya sih dia ada penghematan sih, biasanya kayak gitu. Kalau enggak dia dapat dari penghasilan lain-lain. Oke, jadi ini Bukalapaknya ini dia sempat downtrend gitu. Ini downtrend gitu, terus kemudian ini sideways, kemudian dia ada potensi naik sampai ke 226 sampai ke 240 juga. Recommended nggak? Ini buat trading aja sih, buat trading jangka pendek, jangka menengah boleh juga. Cuman sekarang karena pilihan saham jangka menengah banyak banget, aku nggak ambil buat jangka menengahnya gitu. Ada yang bilang harus pantau, oi apa sih? Asa menarik, BJTM menarik nggak? Ada yang nanya. Oke, kita lihat Asa ya. Asa kebetulan masuk ke list aku juga buat kita bahas. Sekarang dia pas lagi di support gitu di pattern triangle ini. Oke sih buat buy on weakness, spekulatif buy on weakness boleh. Buat swing trading boleh. Terus aku mau nge-review Auto, ini juga cakep. Jadi anak usaha Astra Auto Parts, tapi dia udah di stage 2 di atas. M-Trade punya jangka menengah ini kayaknya bakalan jadi salah satu saham multi baggernya M-Trade juga nih, tapi nggak ada yang segila Imas sih waktu itu ya. Nih, Auto jadi salah satu multi bagger kita. Belinya dulu 17.50, sekitaran 17.50 tanggal bulan April. 17.50 tuh berarti di 17.50 di sini nih, sekitaran ini nih. Ya bulan April ya, sekitaran ini. Oke, aku coba cek. Wah, udah jauh nih kalau dari bulan April kemarin. Makanya, teman-teman aku mau pesan sekali lagi, kalau ngitung kinerja trading itu jangan harian. Ini pakai strategi super trader. Bisa beli ini alasannya apa? Pakai strategi super trader yang ini. Ya, si Auto. Oke, cakep autonya. Sekarang mah tinggal masuk buat swing trading aja. Jangka menengah udah nggak boleh masuk sekarang karena ini udah di atas gini. Kecuali nanti kalau dia ada konsolidasi lagi, kita akan consider lagi. Oke, terus kemudian Asa. Asa udah deh. Kok jadi diulang sih? Sepertinya sektor tech kompak nunggu ada lap KU. Kan udah naik, bukan nunggu laporan keuangan. Sektor tech kan udah naik dulu kemarin. Gantian WIRG. Mari kita lihat WIRG, Wir Asia Tbk. Perhatikan di sini. Ini juga cakep patternnya. Tadi mirip-mirip kayak Bukalapak gitu, tapi beda. Yang ini lebih rapi, resistennya di sini lebih kelihatan dan hari ini tadi dijebolin. Di sini jelas banget kelihatan tanda akumulasinya. Cuman nggak lama. Di sini akumulasinya tuh cuman 1,5 bulan ya, 25 Mei sampai sekarang 2 bulan deh. Hampir 2 bulan akumulasinya. Ini nggak terlalu lama. Jadi kesimpulannya nih ya, kalau akumulasi nggak lama, dia justru bakal larinya cepet, tapi cepat turunnya juga gitu. Kalau dia akumulasinya lama, dia bakal naiknya pelan-pelan tapi jauh, pelan-pelan tapi jauh. Nah, yang kayak gitu aku lebih suka biasanya gitu. Jadi aku nggak buru-buru. Kalau untuk saham super trader aku nggak buru-buru. Wir bisa nggak jadi multi bagger M-Trade? Bisa, cuman nggak akan sampai lama ngeholdnya. Nggak lama ngehold itu bukan berarti gimana ya. Kadang-kadang dia naiknya bisa cepat langsung banyak, kadang-kadang naiknya cepat tapi dikit juga, jadi nggak mesti. Intinya kalau pattern kayak gini, ini dia bakalan cepat perubahan trennya gitu. Alasannya kenapa nanti aku jelasin lebih detail karena butuh waktu yang lebih panjang. Aku jelasin detail di workshop super trader ya, di tanggal 2 sampai 3 September di Jakarta. Waduh, cari hotelnya udah susah, saingan sama pengantin. Jadi kita akhirnya dapat satu hotel yang cukup bagus, hotel bintang 5 juga ya. Aduh, namanya apa ya tadi ya? Pokoknya oke lah. Tanggal 2 sampai 3 September, nyaris tadi dimundurin 9-10 September gara-gara cari tempat susah banget. Tapi akhirnya dapat. Puji Tuhan.
Mari kita review saham yang lainnya, Tugu. Tapi sebelumnya aku mau tunggu deh. Oke, ke Tugu dulu deh. Lagi dihitung-hitungin sama tim aku nih. Oke, Tugu, mari kita lihat. TUGU, Tugu. Tugu ya, Tugu sideways-nya lumayan panjang di sini. Sorry, bukan lumayan panjang. Sideways-nya, range-nya lumayan lebar, ya. Jadi range sideways-nya Tugu ini, aduh ini pakai laptop yang lama, jadi ininya masih agak-agak lemot gerak mouse-nya. Habis laptop yang baru aku belum terbiasa kalau buat IG live. Dia nggak ada mouse-nya gitu kalau laptop yang baru buat kerja biasa. Jadi pajangan nih laptop barunya. Oke, ini aku gambar range sideways-nya dia. Range sideways-nya Tugu ya. Jadi yang terakhir sideways-nya tuh lebar banget. Dan ya, lebar dalam arti ini. Dalam arti atas dan bawahnya tuh lebar banget. Sebenarnya kalau untuk pattern super trader lebih bagus kalau sideways-nya tuh memanjang ke samping, memanjang ke samping gitu. Bukan melebar kayak gini. Nah, kalau kayak gini ini sebenarnya lebih cocok buat swing trading nih. Ini perhatikan, ini sebenarnya yang bagus kayak gini nih. Panjangan dikit lagi bagus. Nah, ini melebar gini ini kurang bagus. Perhatikan di sini. Dia berpotensi untuk menuju ke 1435. 1435 bisa sampai ke 1675 gitu ya. Oke, aku mau jawab pertanyaan Pak Effendi. Liu Chunwan, ini member teladan ini ya. Pak Effendi mau nggak nge-live bareng saya, Pak? Aku kok penasaran, pengen lihat pengen lihat wajahnya Pak Effendi. Pak Effendi ikut nggak sih dulu gathering appreciation day? Bapak ikut nggak? Yuk, Bapak ikut nggak sih teladan? Oke, ada yang tahu bagaimana IHSG rotasi sektoral? Pertanyaannya sebenarnya bukan IHSG rotasi sektoral. Ada yang tahu nggak bagaimana proses terjadinya rotasi sektoral? Sebenarnya as simple as duit institusi itu muter kemana. Nah, ini tidak lepas dari berbagai faktor, baik faktor makro maupun faktor dari perusahaan itu sendiri atau mikro. Makro yang meliputi makro yang kok aku jadi kayak dosen ngomongnya. Makro yang memengaruhi antara lain saat ini The Fed ya. Jadi suku bunga dari The Fed itu saat ini sangat berpengaruh sekali. Ya, itu yang pertama. Kemudian selain itu kondisi perekonomian, pertumbuhan perekonomian, perlambatan perekonomian, kemudian harga komoditas itu sangat berpengaruh sekali. Itu yang menyebabkan rotasi sektoral. Terus kemudian kalau mikronya pastinya dari kondisi perusahaan tersebut, tapi yang paling memengaruhi untuk rotasi sektoral adalah kondisi makro tersebut. Oke, kemudian bisa dijelaskan lagi secara psikologis ya, duit asing atau duit investor gede itu muter kemana? Yang pertama, dulu ketika suku bunga lagi masih tinggi-tingginya, saham kan turun ya, turun jatuh dalam banget gitu. Terus kemudian yang pertama naik dulu adalah saham-saham big caps banking. Karena apa? Big caps banking ini fundamentalnya paling bagus, kemudian jarang banget ada diskon valuasi yang sangat murah. Aku ingat waktu itu di Maret 2020. Sehingga ketika ada sentimen bagus langsung diborong. Itu pasti itu dulu. Rotasi sektoral biasanya kayak gitu. Nah, itu big caps banking yang naik dulu. Kemudian setelah itu disusul dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang fundamentalnya juga bagus. Jadi intinya tuh riset awalnya itu ketika crash besar. Ketika crash besar tuh riset awal, duit besar akan masuk ke big caps banking, kemudian masuk ke big caps perusahaan-perusahaan yang lainnya selain banking. Kenapa banking? Banking ini menjadi pusat perputaran uang dan semua sektor yang lainnya butuh banking gitu. Kemudian yang kedua, sektor lainnya selain banking yang dibutuhkan oleh masyarakat
Astra International ini agak cyclical sebenarnya, tapi termasuk salah satu yang cukup defensif karena dia cukup disukai oleh investor institusi. Ya ada naik turunnya cukup lumayan ya, tapi ujung-ujungnya naik juga gitu. Terus kemudian TLKM juga gitu. Nah kemudian consumer goods ini kemarin agak-agak kelainan pada saat pandemi. Tapi meskipun dia lelet, dia naik juga gitu. Dan setelah saham-saham besar ini, emiten-emiten besar ini yang diakumulasi oleh duit besar, maka ketika udah naik banyak, mereka mau profit taking dong. Mereka profit taking, mereka jualan sebagian, duit muter ke perusahaan yang fundamentalnya nomor 2. Ujungnya sebenarnya mereka pilih dari fundamental dulu. Pilih yang fundamentalnya nomor 2 ya, karena yang nomor 1 udah ketinggian. Karena mereka mau muter dong, sebagian duit mau di tradingin juga. Nah, memilih perusahaan yang fundamentalnya nomor 2 ini, kenapa tujuannya? Karena mau cari barang murah. Mau cari barang murah terus, cari yang valuasinya murah, naik, valuasinya murah, naik, kayak gitu terus. Oke, jadi setelah big caps banking jalan, kemudian menyusul perbankan yang berikut-berikutnya selain dari 4 big banks itu, seperti contohnya BNGA, NISP, dan kawan-kawan. Nah, ini aku baru ngomong dari bankingnya dulu. Dan setelah itu, baru kemudian ketika sentimen suku bunga semakin bagus, banking yang lain-lain itu baru kemudian mulai naik atau mulai diborong. Contohnya digital banking, dan saat ini yang masih murah valuasinya ada BBTN. Intinya logikanya sebenarnya asing itu atau investor besar, institusi baik lokal maupun asing, mereka tuh cari perusahaan yang valuasinya masih murah, udah itu aja. Jadi ketika satu perusahaan masih murah, valuasinya sangat murah banget diawali dari big banks, itu mereka akan beli. Kemudian setelah ini jadi mahal, mereka akan muter cari di emiten-emiten lain yang kelihatannya juga masih bagus gitu. Kemudian setelah yang fundamentalnya bagus semua, itu udah naik semua harganya, terus jadi milihnya apa dong? Yang third liner kah? Cari perusahaan-perusahaan yang lain yang masih valuasinya murah. Itulah yang menjadi logika dasar kenapa akhirnya second liner ini banyak aktif ketika blue chipnya udah naik dan menjadi stagnan atau menjadi sideways. Mudah nggak? Mudah nggak? Paham nggak? Ini mau ngejelasinnya pakai mikir loh. Kalau aku lihat-lihat ke atas dulu tuh berarti aku lagi mikir. Kalian paham nggak? Oke, pinter, mudeng. Oke, sekarang aku lanjutin ya. Kalau emiten-emiten yang bagus itu valuasinya udah pada naik ya. Jadi dari big banks udah pada naik, dari second liner banks yang bagus-bagus udah pada naik, dari yang ketiga Bang Bing Bung istilah kata tuh yang mungkin fundamentalnya yang paling biasa lah, itu udah naik juga, valuasi udah mahal semua. Anggaplah dari sektor lain juga udah pada naik. Sekarang kan pulp and paper juga udah naik meskipun valuasi masih cukup murah. Poultry udah naik, properti juga udah naik, sekarang lagi retrace. Intinya jika one day nanti semuanya udah naik, what happen? Oh, gorengan mah market lagi naik nggak naik, ya dia tetap ada terus. Kalau misalkan semuanya udah naik, itu terjadi market bullish. Jadi FOMO ya. Jadi kayak orang kehabisan barang. Akhirnya market menjadi irasional. Market irasional ketika orang tuh belanja udah nggak pakai dasar lagi. Nah, kalau institusi pakai dasarnya valuation, it's okay. Retail boleh pakai valuation, boleh pakai technical. Karena kenapa? Lu pakai valuation pun mau pilih yang perusahaan sebagus fundamental apa, kalau yang second liner atau third liner, kalau institusi nggak ngeborong percuma gitu loh. Mereka bisa pakai valuation, kalau mereka ngeborong, teman-temannya ngeborong ikutan naik sahamnya gitu. Sebenarnya ini self-fulfilling prophecy. Kalau kamu nggak paham ya udah pahamkan saja. Self-fulfilling prophecy itu karena orang anggap bagus, dibeli jadinya bagus gitu loh. Kalau orang anggap gak bagus, bilang resesi, ketakutan rakyatnya jadi resesi beneran. Itu namanya self-fulfilling prophecy. Oke, aku balik lagi. Kalau sahamnya udah naik semua dari berbagai sektor, udah naik semua, itu terjadilah bull market dan terjadi bubble ketika orang-orang memilih saham itu sudah tidak rasional. Terus kalau bubble, orang berbondong-bondong beli, jadinya gimana? Bubble-nya pecah. Ketika bubble pecah itu tadi, turun lagi semuanya. Kalau memang bubble-nya pecah dan kondisi ekonomi masih bagus, itu pecahnya paling turunnya cuman kayak 17% di tahun 2018. Aku berharap
jatuh lebih dalam dari itu, tapi IHSG cuma jatuh 17%. Jadi bagus itu, Pak Jokowi memimpin Indonesia bagus. Nah, jadi aku berharap IHSG waktu itu jatuh sampai kayak 2008, tapi tidak terjadi. IHSG jatuh 40% tuh hanya jika ada faktor yang sangat signifikan sekali. Contohnya subprime mortgage dan pandemi. Maka dari itu teman-teman, kalau kamu bingung dengan semuanya ini, gimana nentuin ini market lagi di stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 4 tuh stage bubble pecah. Kamu bingung gimana caranya, dan kamu nggak ngerti berita, kamu nggak ngerti makroekonomi, kamu nggak ngerti semuanya, gak usah pusing. Pakai strategi super trader itu untuk mengenali cycle 1, 2, 3, 4, dan sebenarnya bisa dipakai di time frame apapun. Ntar aku ajarin tanggal 2 sampai 3 September. Basically super trader itu untuk buy and hold untuk beberapa bulan buat saham. Tapi nanti pertama kali aku akan ajarin di workshop super trader yang sebelum-sebelumnya aku belum pernah ajarin tentang gimana caranya pakai strategi super trader ini, konsepnya kamu bisa pakai buat swing trading bahkan scalping. Aneh kan? Hah, kok bisa? Ya, ntar aku ajarin. Kemudian bisa dipakai untuk forex, kripto, dan lain-lain. Meskipun aku forex tuh jarang banget. Biasanya aku lihat-lihat doang, trading juga buat fun-fun doang. Semoga kamu paham. Hari ini aku ngomongnya banyak banget, dan mungkin buat yang pemula bingung. Aku mau jelasin dikit tentang Silo. Silo ini aku masih belum nemu kenapa dia labanya naik 100% lebih. Nanti aku coba tanyain ke manajemennya dulu. Kebetulan kita ada kenal juga dengan IR-nya. Pendapatannya naik berapa belas persen doang, labanya naik sekitaran 100% lebih. Aku pikir karena dia beban keuangannya turun, tapi beban keuangan cuma turun 1,91% aja. Dan sorry banget aku belum bisa jawab kenapa dia labanya naik tinggi, but we'll do the homework. Besok kita akan jawab, oke? Miss, aku bingung kenapa Silo naik. Pak Effendi lagi. Oke, thank you for your question. My answer will be very simple. Sebagai investor retail atau trader retail, yang paling penting adalah when to buy and sell. Gak perlu mikirin why. Kadang-kadang tidak semuanya itu bisa dijelaskan penyebabnya. Jadi penyebabnya as simple as kalau harga saham naik itu yang ngebeli powernya gede. Karena kalau aku ngomong yang ngebeli banyak, tak disalahin lagi. Sebenarnya bukan masalah banyak, powernya gede gitu loh. Bisa jadi yang beli cuma 1 atau 2 atau beberapa pihak tertentu aja, tapi dia punya duit gede buat narik gitu. Sedangkan kalau pas jualan, distribusi jatuh, itu yang ngejual powernya gede gitu loh ya. Jadi mungkin yang ngebeli banyak tapi kecil-kecil gitu. Anyway, itu aja. Gak mau live tapi maunya nanya. Aduh, aku agak deg-degan kalau invite Pak Effendi nge-live. Ntar dia nanya terus karena kapan-kapan aja deh. Ntar dia nanya terus saya nggak bisa berhenti. Oke. Anyway, kita mau ada beberapa watchlist buat M-Trade. Dan menariknya, tadi saya sampai ketawa nih lihat watchlist dari tim coach. Kita ada discussion gitu di grup WA. Mikir kayak, hey, watchlist lu lucu-lucu amat, sahamnya ada saham second liner, third liner, sahamnya unyu-unyu gitu, lucu-lucu gitu. Terus dia bilang gini, iya kok, iya miss, ini saham-saham pattern super trader semua. Iya sih, aku pikir iya sih. Cuma satu hal lagi yang perlu diperhatikan, likuiditasnya ya. Oke, aku ada update beberapa makro. Indeks keyakinan konsumen Indonesia agak-agak turun dikit, but that's not a big problem. That's just okay. Terus realisasi penerimaan pajak semester 1 udah mencapai setengah dari target tahun ini, which is okay. Terus sektor kesehatan, aku rasa ini technical play ya. Terus kemudian Sumarekon, SMRA marketing salesnya secara bulanan naik 21%, secara tahunan naik 11%. So ya ini masih oke. CTRA juga ada realisasi marketing salesnya udah 57% dari 2023 ini. Oke, aku mau review buat beberapa saham properti karena aku juga penasaran. Properti ini termasuk yang aku beli simpen. Bentar ya. Properti
Ciputra Development. Tak kasih tahu satu ini aja ya, buat properti. Oke, intinya dia lagi dekat area support, yang lain udah mulai agak-agak naik, yang dia masih belum naik signifikan. Aku mau pesan satu hal, rekomendasi di M-Trade udah mulai banyak. Untuk rekomendasi saham trading, swing trading maupun jangka menengahnya. Tapi kamu nggak harus beli semuanya, ya. Kamu nggak harus beli semuanya. Dan pesan aku, kalau kamu mau berhasil trading dalam jangka panjang secara sustainable, pahami strateginya baik-baik. Strategi super trader ini menurut aku sangat menarik sekali karena kamu nggak perlu ngerti berita. Tapi kalau kamu ngerti tentang makro dan semuanya, yaitu menambah satu keindahan tersendiri. Gitu aja sih ya. Jadi nge-live bareng Pak Effendi-nya besok aja kapan-kapan ya, karena ntar nanyanya jadi banyak, panjang dan lebar. Iya loh, dia udah bilang mau berkali-kali Ci Ellen grogi aku ya. Good night, thank you everyone. By the way, thank you banget buat Pak Effendi dan Pak Budi, Pak Teddy, semualah, Pak Jungki, semuanya aku sampai apal loh. Bu Susi, Susien, Sani Muslimah, siapa lagi ya? Aduh, banyaklah pokoknya, setia nontonin bertahun-tahun, menemanin saya. Sebenarnya kamu yang bikin saya happy, bukan saya yang bikin kamu happy. By the way, dua-duanya happy kali ya. Happy dan cuan bersama. See you tomorrow di morning briefing M-Trade, dan marketnya udah muntuk-muntuk mulai bullish pelan-pelan, meskipun value transaksi masih di bawah 10 triliun rupiah. Jadi just enjoy aja, mau saham blue chip, saham second liner, IHSG mau sideways, terserah, biarin aja. Yang penting judulnya kita bisa cuan. Jangan lupa daftar di workshop Super Trader tanggal 2-3 September 2023, karena jadwal aku udah mulai padat merayap, undangan di mana-mana. Beberapa nggak bisa saya tolak, jadi jadwal udah mulai lumayan. Saya jarang bikin workshop, jadi manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Oke, thank you semuanya. Dadah, salam profit. By the way, workshopnya hybrid akhirnya. Kita bikin offline dan online, jadi live streaming gitu di Jakarta. Untuk offline-nya tanggal 2-3 September. Jadi silahkan mau ikut offline atau online, biayanya sama, untuk menghargai yang offline juga. Dadah, good night. Orang penting, iya dong, penting dong, penghasil cuan. Dadah, sombong dia, dah.